Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Yohan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah bahasa baku. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu bahasa baku? Ya, betul. Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tatanan bahasa. Nah, biasanya kita bisa mengecek atau melihat atau memastikan bahwa bahasa kita baku atau tidak, bahasa yang kita ucapkan baku atau tidak dari mana sih, Bu? Oke, bisa kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini sudah Ibu berikan ada 6 contoh kata baku dan tidak baku. Contoh yang pertama adalah analisis. Analisis adalah kata baku dan analisa tidak baku. Kemudian yang kedua adalah zaman. Zaman ini merupakan kata yang baku dan tidak bakunya adalah zaman. Jadi sekarang kalau menulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi menggunakan J ya untuk menuliskan zaman, tetapi zaman menggunakan Z. Kemudian yang ketiga ada hakikat. Nah, hakikat ini adalah kata yang benar, sedangkan hakikatnya adalah yang tidak baku. Kemudian selanjutnya kata baku adalah apotek dan kata tidak bakunya adalah apotik. Jadi selama ini yang baku adalah apotek bukan apotik. Dan selanjutnya adalah bus. Bus ini baku, tidak bakunya adalah bis. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah karir. Karir yang baku menggunakan yaitu penulisannya karier, bacanya karir. Dan tidak bakunya karir tanpa Selanjutnya ada pemilihan kata. Nih, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu pemilihan kata atau kita sebut dengan diksi. Oke, diingat-ingat ya. Diksi adalah pemilihan kata. Menuliskan berita tidak hanya menyangkut fakta-fakta, tapi juga kita harus memilih diksi. Diksi ini tujuannya untuk memengaruhi pikiran pembaca. Contohnya, kata mati. Mati ini mengandung makna sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, menjadi hilang atau menjadi tidak berfungsi, ya. Mati. Tapi dalam penggunaan di sebuah berita, sepertinya diksi mati ini kurang cocok jika konteksnya adalah misalnya api. Maka yang cocok adalah padam. Seperti itu. Walaupun maknanya sama, tapi pilihan katanya atau diksinya lebih cocok pada kata padam. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, baik sekali. Selanjutnya, yang ketiga ada kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini kita lihat bersama-sama ya bedanya kalimat langsung dan tidak langsung.
Kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip atau tanda petik dua. Misalnya di sini contoh kalimat langsung. Risa mengatakan, "Aku akan pergi ke Surabaya besok." Nah, ini adalah kalimat langsung. Berarti yang mengatakan langsung itu si Risa, seperti itu. Kemudian kalimat tidak langsung, contohnya, Risa mengatakan bahwa ia akan pergi ke Surabaya besok. Di sini ditandai dengan adanya kata bahwa atau yang menjelaskan. Berarti kalimat tidak langsung ini bisa saja dikatakan oleh orang lain, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi contoh kalimat langsung yang lainnya. "Ayo masuk ke mobil satu-satu," gertak seorang polisi kepada 4 kawanan maling yang tertangkap basah itu. Oke, berarti ini polisinya yang mengatakan langsung kepada si maling. Dan selanjutnya, ikatan batin antara seorang ibu dengan anak, katanya, adalah sebuah rahmat Tuhan yang tidak pernah ternilai harganya. Oke, berarti ini adalah kalimat langsung dari seseorang. Kita contoh lagi, lihat lagi contoh dari kalimat tidak langsung. Kakak ketua rombongan menyampaikan bahwa ia berterima kasih kepada kami atas sambutan yang hangat dari kami pada acara kunjungan kami yang ketiga. Baik, selanjutnya nih yang keempat ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui apa itu konjungsi? Oh iya, di kelas 7 kalian juga sudah belajar mengenai konjungsi. Jadi, konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan dari kalimat satu ke kalimat berikutnya jika ingin menjadikan kalimat majmur, atau kata hubung untuk menerangkan waktu, seperti kita lihat di sini contohnya ada lalu, kemudian. Nah, ini kan kata hubung yang menerangkan sebuah peristiwa, yang menerangkan waktu, seperti itu. Ada konjungsi dan ini untuk menghubungkan ke kalimat menjadi kalimat majmur yang setara, seperti itu. Apakah konjungsi hanya 4 ini saja? Dan tetapi lalu kemudian tidak. Konjungsi ada banyak sekali, silakan kalian cari sendiri. Konjungsi macam-macam konjungsi dan juga contoh-contohnya. Oke, selanjutnya ada menggunakan bahasa denotatif. Apa itu bahasa denotatif? Oke, kita cek bersama-sama. Ya, bahasa denotatif adalah bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Bu, kenapa sih teks berita itu harus menggunakan bahasa denotatif? Karena teks berita itu harus memberikan informasi yang jelas, tidak mengandung makna yang lain, maknanya tidak berpikiran yang lain, artinya maknanya itu tidak ganda, maknanya ini atau itu ya, tidak seperti itu. Jadi menggunakan bahasa yang denotatif, bahasa yang makna yang memiliki makna yang sebenarnya, seperti itu. Kita masuk ke penugasan. Di sini ibu berikan tugas menentukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam sebuah teks berita yang ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 22 dan 23. Silakan kalian cek buku paketnya.
Jika tidak mau membuka-buka lagi buku paketnya, kalian juga bisa melihat di sini sudah Ibu tampilkan teksnya yang ada di buku paket halaman 22 dan 23. Oke, Bu ulangi lagi. Jadi tugasnya adalah kalian menentukan nih dari teks berita ini, kalian tentukan mana kalimat langsung, mana kalimat tidak langsungnya. Seperti itu. Selamat mengerjakan. Oke, baik, terima kasih. Itulah kelima kaidah kebahasaan dari teks berita. Ibu juga sudah memaparkannya dan kita sudah mempelajari bersama. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terus berbahagia dalam kondisi apapun. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.